Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min zakarin wa unsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang mulia, yang terhormat, kepada Abu Rohani kita bersama Walid beserta keluarga. Yang mulia, yang terhormat, kepada Abah dan Abi beserta keluarga. Yang mulia, yang terhormat, kepada seluruh Dewan Guru, baik yang atasan maupun yang bawahannya. Yang mulia, yang terhormat, kepada seluruh santriwan dan santriwati sebagai generasi di masa yang akan datang. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, salah satu hal mendasar dalam Islam yang harus terus-menerus dibahas oleh para ulama, dibuat penelitian oleh mahasiswa, dikembangkan dan diterapkan oleh para penguasa adalah masalah zakat. Berbicara tentang zakat tidak boleh lepas dari 3 dimensi, yaitu dimensi moral, sosial dan ekonomi. Zakat bisa dijadikan salah satu instrumen untuk mensejahterakan umat, menolong orang miskin dan bapa, membantu orang yang lemah dan menderita. Namun kenyataannya, hadirin, kita menjadi prihatin, sedih dan menangis melihat realitas kehidupan masyarakat. Masih banyak anak-anak yang terpaksa menguburkan impiannya untuk mengejar pendidikan di perguruan tinggi karena kendala ekonomi. Masih banyak kaum duafa yang tinggal di gubuk-gubuk reot yang tidak layak huni. Banyak sekali anak-anak muda yang butuh modal usaha tapi harus gigit jari. Jangan sampai kita tinggal di negeri yang banyak sumber rezeki untuk berbagi, untuk memberi, untuk mengkonsumsi, tapi hidup bagaikan tikus teler dihukum mati. Mati biasa bro, tapi teler luar biasa. Dari penjelasan tadi, terbuka hati kami 3 pemuda sejati untuk mengangkat sebuah syarahan Qur'ani yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mensejahterakan Umat. Mengawali syarahan kami, marilah kita simak lantunan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh qari kami. Cuplikan berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن
menganiaya. Dan ambillah zakat dari sebahagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, Syekh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili di dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid ke-6 halaman 28 menukilkan sebab nuzul ayat tadi dari riwayat Imam Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan Abu Lubabah dan teman-temannya yang mengikat diri di tiang-tiang Masjid Nabawi dan tidak mau dilepaskan kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar mereka tidak mau ikut dalam perang Tabuk. Setelah dilepaskan, mereka datang kepada Rasulullah dengan membawa harta mereka, lalu meminta, "Wahai Rasulullah, ambillah sebahagian harta kami dan bersedekahlah dengannya, serta mohonlah ampunan untuk kami." Rasul menjawab, "Saya tidak akan mengambil sedikit pun harta kalian sehingga datang perintah Allah." Maka turunlah ayat yang dimaksud. Selanjutnya di halaman 29, Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahawa ayat ini walaupun ditujukan kepada Rasul, namun maknanya umum, mencakup seluruh kaum muslimin. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam monumentalnya Fiqh Zakah jilid kedua halaman 747 menegaskan bahawa kewajiban zakat bukanlah kewajiban yang bersifat individual, sehingga siapa yang kuat imannya dan mengharapkan pahala akhirat menunaikan zakatnya, sementara yang lemah iman dan bakhil enggan menunaikannya sekali-kali tidak demikian. Kewajiban zakat bersifat manajerial, menjadi tugas penguasa atau yang ditunjuk oleh penguasa untuk menyalurkan secara profesional dan proporsional. Hadirin, sejarah telah mencatat kenikayaan zakat dalam mensejahterakan umat di zaman Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Zakat dikelola secara optimal sehingga pada waktu itu sulit dicari orang yang berhak menerima zakat karena rata-rata masyarakat sudah sejahtera. Hadirin, mari kita tunaikan zakat untuk membersihkan dan menyucikan harta benda kita sebagaimana lantunan syair berikut ini. Zakat hanya tunaikan dan harapkan beta lupakan. Zakat hanya tunaikan dan harapkan beta lupakan. Harta tanya tak bersihkan, harta tanya tak sucikan, dan bantu kewajiban dan bantu kewajiban. Tunaikan zakat agar kita selamat. Hadirin, janganlah kita menjadi orang yang disibukkan oleh harta sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya
akan mendapat kerugian yang besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertegaskan di dalam kitab sucinya Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 9, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ومن يفعل فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan orang-orang seperti demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-firman-Nya. Hadirin para pecinta syarhil Quran di Buma Pasir yang kami muliakan, Al-Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsirnya Al-Munir volume 28 halaman 612 menjelaskan bahwa faulaika humul khasirun ay fa innahu minal khasirin al-kamilina fil khusran alladhina yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah li'annahu khalidan baqiyan bifa'in sa'il. Mereka adalah orang-orang yang sangat lengkap kerugiannya. Mereka merugikan diri sendiri dan keluarganya di akhirat. Hadirin, hanya inilah syarahan singkat kami, dua hal sebagai konklusinya. Yang pertama, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat dahsyat. Seandainya bisa dikelola dengan tepat dalam waktu yang tepat, insya Allah negeri ini akan terbebas dari orang-orang melarat. Yang kedua, untuk meningkatkan kuantitas zakat dan pendistribusiannya, inilah yang sangat diperlukan kepada para pemimpin. Wahai pemimpin yang tidak peduli kepada nasib rakyat, silahkan mundur dari tahta dan jabatan. Kami tidak butuh pemimpin yang hanya mementingkan golongannya sendiri. Wahai konglomerat yang tidak mau membayar zakat, berdoa hilang dari negeri kami. Kami tidak butuh orang kaya yang bermental korun. Wahai anggota legislatif yang terhormat, yang tidak peka dengan penderitaan rakyat, keluar dari parlemen. Kami tidak butuh wakil rakyat yang hanya sibuk mengurus dapur dan kasurnya sendiri. Betul.
inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mentari pagi terbelam di ufuk barat. Di tepi pantai indah terlihat. Kalau ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, Segeralah bayarkan zakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi